Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Teman-teman yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair, karya guru kita semua, guru bangsa, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Semoga walau qalilan kita mendapat tambahan ilmu untuk menerangi kehidupan kita di dunia ini. Ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i alihi wa ashabihi wa ummatihi, khususan ila ruhi asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa syaikhihi Syekh Zubair Dahlan wa Syekh Ahmad Fahimi Munji wa ila ruhi Syekh Al-Muallif Ashbah wan Nadhair Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa jami'i immati madzahibina al-arba'ah wa muqallidihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabuz Tsani. Setelah kita menerangkan kaidah-kaidah besar, mulai dari al-umuru bimaqasidiha yang mendorong kita untuk selalu tajdidun niyah, memperbarui niat, yang mendorong kita untuk selalu menata tujuan hidup kita. Kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa di dalam mewujudkan cita-cita hidup kita harus punya keyakinan, tidak diganggu oleh keraguan. Apapun yang kita hadapi harus dengan keyakinan yang kuat. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir, kondisi yang serba kesulitan, kepayahan mendatangkan kemudahan. Kemudian ad-dararu yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu ad-daruratu tubihul mahdzurat, atau al-hajatul masyurah tunazzilu manzilatad darurah, kebutuhan yang sifatnya masif, kolektif, dibutuhkan banyak orang, itu diposisikan seperti darurat. Kemudian yang keenam, al-'adatu muhakkamah, tradisi yang berkembang di masyarakat itu menjadi salah satu pijakan hukum. Ada 6 kaidah yang sudah kita kaji secara sekilas tentu saja, karena bagi teman-teman yang ingin mendalami kajian ini dimohon untuk mutolaah sendiri, mendalami sendiri, melakukan perbandingan muqabalatul kutub, perbandingan beberapa kitab untuk mentahqiq keterangan yang ada, sehingga kajian ini hanya sifatnya pemantik, memberikan motivasi untuk membuka khazanah keilmuan pesantren yang luar biasa. Pada kali ini kita akan masuk kepada Al-Kitabuz Tsani, kitab yang kedua. Fi qawaida kulliyatin yatakharraju 'alaiha ma la yanhasiru min as-suwaril juz'iyyah. Ini juga kaidah-kaidah yang sifatnya komprehensif, sifatnya universal, yang juga masuk di dalamnya contoh-contoh yang sifatnya parsial atau juz'iyah. Tentu Al-Kitabuz Tsani ini di bawah 6 kaidah besar
yang tadi sudah saya sebutkan. Al-Kitabus Tsani ini juga untuk melengkapi khazanah 6 kaidah besar yang sudah kita bahas secara sederhana, tentu saja secara uh, global. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-istihadu la yunqadu bil istihad. Kaidah yang pertama ini adalah istihad itu tidak bisa dibubarkan, dirusak dengan istihad yang lain. Kita tahu bahwa istihad adalah terminologi yang sangat akademik dalam tradisi usul fikih. Pengertian istihad adalah dalam usul fikih, dalam nazam waraqat, dalam nazam yang ditulis oleh Syarfuddin Yahya Al-Imriti dari kitab Waraqat, wa hadduhu ayyabdulal la istihad masudau fi naili amrin qad qasad. Istihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh hukum yang dituju. Wa hadduhu ayyabdulal la istihad mazhudau fi naili amrin qad qasad. Orang yang beristihad mencurahkan segala kemampuannya, segala potensi yang dimiliki untuk mengetahui status hukum masalah yang dicari. Wal yang qasim ila sawabin wa khata' wa qila fil furu'i yumna. Jadi istihad ini ada dua, ada istihad yang benar, ada istihad yang salah. Menurut ulama kita, istihad fi usuluddin, di dalam tauhid ini dilarang salah. Dilarang salah. Wa fi usuluddin dal wajhun tan fihi taswibun di arbabil bidah. Istihad di dalam tauhid keimanan itu tidak boleh salah, karena kalau salah akan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang selalu menggecarkan bid'ah, sehingga istihad yang ditoleransi adalah istihad fil furu', istihad di dalam fikih, di dalam furu'uddin, di dalam masailul istihadiyah, di dalam masalah-masalah yang masih sifatnya asumtif, masih sifatnya problematik, masih sifatnya belum jelas. Meskipun istihad ini mungkin benar dan mungkin salah, tetapi istihad ini adalah aktivitas yang sangat dicintai di dalam Islam. Oleh karena itu, Al-Doktor Al-Ustadz Al-Doktor Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa istihad itu ruhus syariah, menjadi spirit syariah. Istihad itu menjadi sumber kebangkitan Islam, karena istihad ini mendorong cendekiawan ulama untuk mencurahkan segala kemampuan dalam rangka mengetahui status hukum sebuah masalah. Hadis yang terkenal dari Nabi, man istahada fa asaba falahu ajrani wa man istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Orang beristihad bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuan untuk mengetahui status hukum, kemudian diberikan Allah kebenaran, falahu ajrani, dia punya dua pahala. Pertama adalah ajrul istihad, yang kedua adalah ajrul isobatil haq. Pertama dia mencurahkan kemampuannya untuk beristihad, yang kedua dia mencurahkan, dia diberikan Allah kebenaran di dalam istihad. Tapi wa man istahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi barang siapa yang beristihad
bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuan, tidak mengikuti hawa nafsu, betul-betul beristihad meskipun salah, falahu ajrun wahid, dia mendapat pahala satu. Artinya ketika dia salah, dia sudah mencurahkan kemampuannya, dan ketika dia tahu salah, dia akan mengikuti yang benar, dia akan merevisi yang salah itu. Jadi itu menjadi rangkaian, menjadi tahap, menjadi tangga untuk menggapai kebenaran, istihad yang benar. Istihad yang salah ini menjadi tangga, menjadi istihad yang benar. Al-istihadu la yuqadu bil istihad. Istihad seseorang atau istihad itu tidak bisa dirusak, dibubarkan dengan istihad yang lain. Itu sebuah kaidah yang agung yang mendorong kita umat Islam untuk berani mencurahkan segala kemampuan demi perkembangan Islam. Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi membagi istihad ini menjadi dua. Ada namanya istihad intiqai, ikhtiyari intiqai, jadi memilih pendapat-pendapat ulama yang masih relevan. Kemudian ada istihad insya'i ibda'i, melahirkan pendapat baru yang belum ada jawabannya dalam jurisprudensi ulama-ulama kita masa lalu, atau ada tetapi tidak relevan, sehingga perlu istihad baru yang relevan dengan konteks perkembangan zaman. Menarik sekali ya ketika kita membaca sejarah pada masa Nabi. Ini dikutip oleh banyak buku, salah satunya dari kitabnya Kiai Maimun Zubair, Al-Ulama Al-Mujaddidun wa Majalu Tajdidihim. Itu di situ ketika Nabi bersabda, la yusalliyanna ahadukum al-asra ila fi Bani Quraidah, jangan sampai salah satu kamu itu sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Itu kemudian ada dua sahabat, ada dua kelompok yang berbeda istihad. Yang satu memang dia tidak sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satu dia sholat sebelum sampai ke Bani Quraidah, karena memahami sabda Nabi itu dalam konteks Nabi itu menyuruh kita untuk al-musara'ah, untuk bercepat-cepat. Yang satu memahami secara tekstual bahwa Nabi melarang kita sholat asar kecuali sudah tiba di perkampungan Bani Quraidah, dan ini semuanya dibenarkan oleh Nabi, baik fahmun nusus bil maqasid atau fahmun nusus bimujarradi al-alfaz, memahami secara tekstual karena istihadnya begitu, dibenarkan Nabi. Kemudian yang satu beristihad dengan maqasid, ya sholat asar karena akan habis waktunya meskipun belum di perkampungan Bani Quraidah, juga dibenarkan oleh Nabi. Artinya Nabi mengapresiasi istihad para sahabatnya. Artinya ketika sudah seperti itu dibenarkan Nabi, berarti semuanya benar. Ada juga istihad yang dilakukan oleh para sahabat, dan kalau salah maka Nabi akan membenarkan, karena memang salah satu fungsi Nabi adalah tablighur risalah, menyampaikan risalah, mana yang benar, mana yang tidak. Salah satu contoh dalam suatu perjalanan, Umar dan Mu'ad ini beristihad ketika tidak ada air ya untuk mandi. Sahabat Mu'ad bin Jabal teman-teman yang terkenal itu melumurkan badannya dengan tanah kayak tayamum gitu ya, dan sholat, tapi bukan tayamum. Sedangkan Umar menunda sholat. Kemudian Nabi menyalahkan istihad Umar dan Mu'ad ini. Yang satu, Nabi memberikan cara tayamum yang benar kepada sahabat Mu'ad,
tayamum yang bisa untuk menghilangkan hadas kecil dan besar, mulai naklut turab, kemudian maskul wajib, kemudian maskul yadain sebagaimana dalam kitab-kitab fikih. Jadi ketika istihad sahabat itu salah, Nabi juga akan membenarkan, akan menyalahkan dan akan menunjukkan jalan yang benar. Ini luar biasa. Pada era Nabi sudah memberikan motivasi kepada sahabat untuk memecahkan masalah. Nanti tetap endingnya ifta, memohon fatwa, keputusan hukum kepada Nabi. Jadi al-istihadu la yuqadu bil istihad, ini mendorong kita untuk mencurahkan segala kemampuan untuk mencari status hukum dan tidak takut salah, karena kalau salah itu falahu ajrun wahid, akan dapat satu pahala. Tentu saja dalam konteks sekarang kita harus banyak membaca pandangan ulama-ulama kita di dalam ribuan dan jutaan pengetahuan yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Bagaimana pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, pandangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pandangan Imam Zakaria Al-Ansari, pandangan Syihabuddin Ar-Ramli, pandangan Imamul Haramin, Imam Ghazali dan imam-imam yang lain, menjadi pijakan kita untuk mengetahui status hukum dari masalah yang sedang kita kaji. Al-aslu fi dzalika kaidah al-istihad la yunqadu fil istihad. Apa asal dari kaidah yang pertama itu? Ijma'us sahabah, konsensus sahabat. Masya Allah. Jadi al-istihad la yunqadu bil istihad, ini dasarnya adalah ijma'us sahabah, konsensus para sahabat. Generasi pertama pasca Nabi, sahabat, mereka sepakat bahwa al-istihadu la yunqadu bil istihad. Naqalahu Ibnu Sabbagh, kaidah ini dikutip pertama oleh Imam Ibnu Sabbagh, wa anna Abu Bakrin hakama fi masaila khalafahu Umar fiha wa lam yunqad hukmuhu. Di sini dicontohkan sahabat Abu Bakar memberikan keputusan hukum dalam masalah-masalah yang ditentang oleh sahabat Umar, tetapi tetap keputusan sahabat Abu Bakar ini tetap berjalan, karena al-istihadu la yunqadu bil istihad. Sebuah hasil istihad tidak bisa dibubarkan, diruntuhkan, dirusak oleh istihad yang lain. Memang menarik ya, dua sahabat yang luar biasa ini. Abu Bakar ini yang kata Nabi, iktadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Masalah yang masyhur pertama adalah masalah tentang qitalu mani'iz zakah, memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Umar menentang pandangan sahabat Abu Bakar ini, mengapa engkau memerangi orang yang sudah bersyahadat? Mereka sudah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi sahabat Abu Bakar punya pandangan, karena mereka ini mengingkari zakat sebagai salah satu ajaran utama di dalam Islam. Umar pertama menentang ini, dalam arti ada diskusi, ada dialog, ada dialektika, ada perang argumentasi, dan itu adalah sangat
kondusif, kebebasan untuk menyampaikan pandangan, menyampaikan kritik, menyampaikan masukan. Abu Bakar juga punya pijakan yang kuat karena ini hakul mal, hak harta yang berkaitan dengan fuqara masakin. Setelah berdiskusi, Sayyidina Umar mendukung ya Abu Bakar ini. Jadi inisiator pertama dari sahabat Abu Bakar berembuk, bermusyawarah, kemudian Sayyidina Umar menentang, menyampaikan gagasan, argumentasi, kemudian dibantah dan sahabat Abu Bakar menyampaikan argumentasinya karena mereka ini mengingkari hakul mal, hak-hak harta yang harus ditunaikan. Kemudian sahabat Umar mendukung. Ini gambaran dari ijtihad yang luar biasa. Yang kedua, tentu yang kita lihat dalam buku-buku sejarah adalah tentang jam'ul Quran. Ketika banyak hufadzul Quran meninggal dalam medan perang, maka sahabat Umar gantian sebagai inisiator menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, ini kalau Quran tidak segera dibukukan, maka akan hilang itu Quran. Bagaimana nasib kita ini generasi-generasi setelah sahabat? Abu Bakar tetap bertahan. Kok kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi hadza khairun. Kata sahabat Umar, demi Allah ini adalah baik. Kemudian Abu Bakar menyetujui usul dari sahabat Umar ini, jam'ul Quran, mengumpulkan atau kodifikasi Al-Quran, kemudian dibentuk panitia dengan ketuanya Zaid bin Sabit, beranggotakan Kutabul Wahyi, juru tulis wahyu, yang kemudian terwujud pada era Utsman bin Affan, tetapi embrionya itu atas gagasan Sayyidina Umar yang kemudian disampaikan kepada Al-Khalifah sahabat Abu Bakar. Terjadi perang argumentasi dan kemudian disetujui. Ini satu kolaborasi dua sahabat senior yang luar biasa dan sering terlibat dalam argumentasi yang cukup pelik. Yang ketiga, ini lebih dahsyat ya. Ini bisa kita baca dalam bukunya Profesor Dr. Nurholis Majid, Islam, Keindonesiaan dan Kemodernan. Tebal sekali buku ini. Saya dulu beli ketika masih di Jombang di pesantren. Saya beli di depan IKH kalau tidak salah. Dulu namanya IKH, Institut Keislaman Haji Masyari, sekarang jadi Unhas. Di dalam buku itu Cak Nur memberikan contoh tentang maslahah ketika tentara Umar, tentara Islam di bawah Khalifah Umar berhasil menaklukkan Mesir, kemudian ada tanah yang dikuasai oleh orang Islam, ternyata tidak dibagikan sebagaimana apa yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi tanah itu kemudian diberikan hak pengelolaannya oleh penduduk setempat, dan penduduk setempat diwajibkan untuk membayar jizyah, membayar semacam pajak, semacam seperti pajak kepada negara. Yang jizyah itu tujuannya untuk membiayai pasukan Sayyidina Umar yang ditempatkan di daerah perbatasan untuk menjaga keamanan daerah itu. Ini sahabat Bilal menentang keras kebijakan Umar itu karena secara tekstual tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Tetapi Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah memahami ajaran Islam di maqasidis syariah, dari sisi tujuan utama, esensi utama. Dan beliau sebagai memegang palu, decision maker, diputuskan seperti itu, dan hasilnya luar biasa. Apa itu? Satu sisi penduduk setempat tidak kehilangan mata pencariannya, sehingga eksistensi Islam
itu tidak menghilangkan pencahariannya, tapi justru tetap menjaga stabilitas sosial ekonomi, sehingga kehadiran Islam diterima oleh penduduk Mesir. Di sisi yang lain, tentara Islam yang ditempatkan di daerah perbatasan di Mesir itu tetap bisa beroperasi karena disuplai oleh jizyah dari masyarakat yang mengelola tanahnya itu. Jadi di sisi lain, kehadiran Islam tidak menjadi common enemy, musuh bersama masyarakat di daerah situ. Di sisi yang lain, negara hadir untuk memberikan keamanan, memberikan perlindungan, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ini gagasan yang beyond the text ya, melampaui teks. Artinya Sayyidina Umar betul-betul memahami maqasidus syariah, tidak hanya teks-teks yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena pengalaman panjang beliau menemani Nabi, menemani sahabat Umar, sehingga menurut beliau yang paling penting dari sebuah teks adalah tujuannya, maqasidus syariahnya, dalam rangka i'la'u dinillah, menegakkan, memuliakan, meninggikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perdebatannya panjang. Di Madinah ada dua kelompok besar, kelompok Sayyidina Umar dan kelompok Bilal bin Rabah yang tekstual memahami Al-Quran hadis, dan sahabat Umar yang didukung oleh kibaru sahabat termasuk Sayyidina Ali. Kalau tidak salah ya dicek dalam bukunya Cak Nur, Profesor Dr. Nur Khalis Majid, pandangan-pandangan sahabat. Ada juga yang ditulis oleh seorang pakar fikih perbandingan, Kiai Haji Ibrahim Hussein. Beliau menulis misalnya dalam masalah iddah perempuan hamil yang ditinggal suaminya. Bagaimana iddah perempuan hamil ini ketika ditinggal mati suaminya? Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud berpendapat iddahnya berakhir setelah melahirkan, biwad'il hamil. Ini pandangan Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud. Tetapi Sayyidina Ali dan sahabat Ibnu Abbas ini senior semua, dan ini fuqaha'us sahabah, punya pendapat sebaiknya menggunakan masa iddah terlama antara iddatul wafat, ditinggal mati suami, dan iddatul hamli, iddah hamil secara kompromistik. Apa itu konsekuensinya? Kata Profesor Ibrahim Hussein, jika istri itu hamil 3 bulan, maka berlaku iddah hamil. Istrinya ditinggal mati suami, dia hamil baru 3 bulan, maka iddahnya biwad'il hamil. Iddah yang paling lama adalah iddatul hamil, wad'il hamil, sampai melahirkan. Berarti sampai menunggu 9 bulan ya, menunggu 7 bulan lagi. Namun jika istri hamil 7 bulan atau 8 bulan, hamil istrinya 7 bulan atau 8 bulan, berarti kan tinggal nunggu 1 bulan atau 2 bulan. Maka berlaku iddatul wafat, yaitu 4 bulan 10 hari sebagai masa iddah terlama. Masya Allah, ini luar biasa ya pandangan dari Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas. Tentu yang dimaksud adalah ya ketika mungkin perempuan hamil usia 8 bulan, kemudian 1 bulan lagi suaminya meninggal, kemudian 1 bulan lagi melahirkan, dikhawatirkan langsung menikah, jadi tidak pantas. Masa 1 bulan ditinggal mati suaminya terus menikah. Oleh karena itu Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas, dua orang ilmuwan yang luar biasa, mengusulkan menggunakan masa iddah terlama antara iddatul hamli dengan iddatul wafat, sehingga ketika istri hamil 3 bulan maka berlaku iddatul hamli, karena itu paling lama, masih nunggu ya sekitar 6 bulan. Tapi kalau istrinya sudah hamil 7 atau 8 bulan, maka berlalu iddatul wafat, yaitu 4 bulan 10 hari sebagaimana masa iddah terlama. Ini
Masya Allah, luar biasa ya, keluasan pandangan dari sahabat-sahabat Nabi. Dan al-istihadu la yuqadu bil istihad. Istihad, satu istihad tidak bisa digagalkan dengan istihad yang lain. Ini menjadi sebuah hazanah pengetahuan yang luar biasa bagi kita ya, generasi sekarang, ketika membaca bagaimana kreativitas sahabat Nabi yang luar biasa. Ada juga yang sering disampaikan oleh Gus Baha ini ketika callnya Kiai kami, Kiai Fayumi. Ada golongan tabiin yang ketika ada orang fasik itu meninggal terus dia tergesa-gesa untuk memberikan sholat berjamaah. Sementara pandangan mainstream fikih, kalau ada orang fasik meninggal ya biar orang-orang umum saja yang mensolati. Ulama-ulamanya jangan, supaya memberikan pelajaran itu tidak patut dicontoh. Tapi istihad dari sahabat satu tabiin ini tentu sesuatu yang menarik untuk memberikan rahmat, dan itu mungkin sangat cocok ya kalau kita terapkan di Jawa ini, di masyarakat kita yang lebih menyukai harmoni, lebih menyukai keselarasan, keramahan, keintiman itu. Kemudian ketika orang merasa seperti keluarga, maka ada simpati, kemudian ada harapan untuk berdekat-dekatan dengan ulama, untuk meniru dan meneladani ulama. Ini sebuah, ya ini namanya al-istihad la yunqadu bil istihad. Di sini dicontohkan di dalam kitab ini, wa min furu'i dzalika, termasuk dari cabang-cabang kaidah al-istihadu la yuqadu bil istihad, lau taghayyara istihadu fil qiblah amila bisani wala qada'a hatta law shalla arba'a raka'atin li arba'i jihadin fala qada'a. Ada orang mau salat kemudian dia beristihad, ini arah kiblatnya mana? Dia memutuskan arah kiblatnya ke arah timur misalnya. Pada rakaat yang kedua istihadnya berubah. Ini kayaknya enggak di sini. Istihadnya arah utara. Ya, rakaat kedua ke arah utara. Rakaat ketiga dia beristihad lagi ke arah barat, pindah lagi ke arah barat. Terus pindah lagi. Rakaat keempat ternyata istihadnya arah kiblatnya ke arah selatan, dia menghadap ke selatan. Misalnya, ini kan lauk, seandainya di dalam satu sholat 4 rakaat itu ada 4 istihad, maka fala qada'a, tidak ada qada, artinya ya terus sholatnya terus dan sah. Ini tentu contoh seperti ini kalau di era sekarang ya akan kita tertawakan, tetapi ini gambaran ya, kalau ada orang, artinya itu kan penghargaan terhadap istihad yang dilakukan oleh seseorang, meskipun berubah, tetapi itu adalah hasil terbaik yang dia lakukan, kemudian berubah lagi. Kemudian wa minha, lau hakamal hakimu bisyai'in, kalau ada hakim membuat keputusan tentang sesuatu, tsumma taghayyara istihadu, kemudian berubah istihadnya, misalnya dia dihukumi, ditakzir, berupa ada orang melakukan kesalahan, ditakzir, dia harus membayar denda misalnya 10 juta misalnya. Kemudian taghayyar istihadu, terus istihadnya berubah. Oh, mestinya kan jangan 10 juta, ini harus 25 juta misalnya. Lam yuqad al-awwal, istihadnya yang pertama ini tidak boleh dibubarkan. Wa in kana tsani aqwa,
Meskipun ijtihad yang kedua itu lebih kuat. Oh ini kalau kasusnya ini supaya menimbulkan efek jerah harusnya jangan 10 juta, 25 juta. Tapi tidak boleh ijtihad yang pertama dibubarkan. Karena apa? Karena itu sebuah keputusan yang harus dihargai dan itu juga hasil dari ijtihad hakim setelah juga mencurahkan segala kemampuan untuk memutuskan satu perkara. Coba bayangkan kalau sampai kemudian dibubarkan. Diputuskan selang 2 hari dibubarkan. Oh, itu namanya tidak ada kewibawaan, tidak ada konsistensi. Ghairu annahu fi waqi'atin jadidah la yuhkamu illa bisani. Kecuali kalau dalam kasus yang baru. Kasus yang lama sudah dia putuskan membayar denda misalkan 10 juta, ternyata ada kasus yang baru yang sama tapi dia punya ijtihad yang baru, boleh gunakan ijtihad yang kedua. Kalau ini 25 juta karena ini akan menimbulkan efek jerah sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Bi khilafi ma law tayaqqun al khata'a, kecuali ketika dia yakin tentang kesalahan ijtihad yang pertama. Ai khata' al hukmil awal, kesalahan keputusan hukum yang pertama. Kecuali kalau memang dia tahu bahwa keputusan dia yang pertama itu salah. Kalau salah ya harus diluruskan. Kalau salah ya harus diluruskan. Sehingga di dalam kayak di dalam khotimah dari kaidah al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad ini, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menerangkan yunqadu qada'ul qadhi idza khalafa nassan au ijma'an au qiyasan jaliyan. Ketika keputusan qadhi hakim itu bertentangan dengan Al-Qur'an hadis, bertentangan dengan ijma' konsensus para ulama, bertentangan dengan qiyas yang terang, qiyas jali, maka harus dibubarkan. Harus disesuaikan keputusan qadhi itu, hakim itu dengan Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas jali. Karena ada kaidah la ibrata bidzan al-bayyinu khata'uhu. Tidak dianggap satu pemikiran zat hukum yang jelas salahnya. Para pemirsa yang berbahagia, demikian kajian kita hari ini, tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah. Satu kaidah yang tadi kita jelaskan, belajar bersama dengan Syekh Haji Muhammad Ahmad Salmahfud. Al-ijtihad la yuqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibubarkan, disusah dengan ijtihad yang lain, yang mendorong kita untuk berani berpikir, berani mengambil hukum setelah melakukan perenungan, kajian yang mendalam, dan kita akan mendapat pahala sebagaimana statement dari Al-Imam Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Zuhaili bahwa al-ijtihad itu ruhul Islam. Ijtihad adalah roh nyawanya agama kita Islam ini. Maka ketika banyak kader-kader, banyak ulama-ulama kita yang mencurahkan segala kemampuan untuk memutuskan hukum sebuah kasus, maka Islam akan mengalami perkembangan, mengalami dinamika yang positif, dan akan ada dinamisasi hukum Islam yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.